Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan standar dan kerangka kerja yang telah kami buat berdasarkan studi kasus kami, yakni PT Telkom Indonesia Persero. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Bayu Muhibullah dengan NIM 2343110002. Perkenalkan, nama saya Ditya Dimas Saputra dengan NIM 2343110003. Perkenalkan dengan saya Afik Galuh Setia Ramadhani dengan NIM 23431104. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fatinzaki dengan NIM 2343111014. Saya Muhammad Dimas Bahrul Ihwani dengan NIM 234311017. Studi kasus singkat, perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk berfokus pada layanan telekomunikasi dan digital. Risiko yang dihadapi PT Telkom Indonesia antara lain gangguan operasional jaringan, serangan cyber, kebocoran data pelanggan, kegagalan produk baru, dan ketidakpatuhan regulasi. Selanjutnya, standar manajemen risiko ISO 31000. Apa itu ISO 31000? Sebuah standar internasional untuk manajemen risiko yang menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk mengelola risiko secara efektif. Tujuan ISO 31000 adalah meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan tata kelola, meningkatkan manajemen berkelanjutan. Selanjutnya, komponen utama yang pertama, prinsip risiko, terintegrasi, terstruktur, dinamis. Kedua, kerangka kerja, kepemimpinan, integrasi ke dalam budaya organisasi. Yang ketiga, proses, identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan pemantauan risiko. Dan kerangka kerja yang digunakan NIST Cybersecurity Framework CSF. Apa itu NIST CSF? Kerangka kerja dari National Institute of Standard and Technology NIST. Fokus pada keamanan cyber dan perlindungan data dalam sistem informasi. Komponen utama NIST CSF, identifi memahami aset resiko dan lingkungan bisnis, protek implementasi kontrol keamanan, deteksi insiden keamanan, respon tanggapan terhadap insiden, recover pemulihan dari insiden. Penerapan ISO 31000 dan NIST CSF pada PT Telkom. Risiko gangguan jaringan ISO 31000, manajemen umum, evaluasi risiko operasional dan mitigasi NIST CSF, keamanan, pemulihan layanan. Yang kedua ada serangan cyber, identifikasi dan respon risiko teknologi, proteksi sistem back-end. Yang ketiga, kebocoran data, analisis dampak dan mitigasi risiko, deteksi dan tanggap insiden. Yang keempat, kegagalan produk, evaluasi risiko strategis, tidak langsung relevan. Yang kelima, tidak kepatuhan, evaluasi kepatuhan dan kontrol, monitoring regulasi. Jenis resiko operasional, strategis maupun hukum.
dapat diintegrasikan ke seluruh bisnis Telkom. Yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. NIS CSF cocok karena spesifik pada ancaman siber dan proteksi data. Telkom sangat bergantung pada sistem digital, IndiHome maupun Telkomsel. Dapat digunakan untuk meningkatkan kesiapan keamanan informasi. Kesimpulannya adalah PT Telkom Indonesia menghadapi risiko kompleks, teknik operasional, strategis, dan kepatuhan. Dengan ISO 31000, risiko dapat dimanajemen secara sistematis. Dengan NIS CSF, keamanan siber dan integritas data pelanggan terjaga. Manajemen risiko yang baik bukan hanya perlindungan, tapi juga untuk keberlanjutan dan inovasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.